PKS digoda PKB, Nasdem murka soal isu dua menteri hingga Demokrat sebut hantu demokrasi. PKS welcome, apalagi bersama PKB. PKB ini grassroots-nya dengan PKS 11-12 lah, ya. Artinya dengan saya nggak menganggap PKS militan dan ulet, nggak terlalu berlebihan lah. Ya paling tidak itu yang dikatakan orang, ya. Dan PKS yang PKB yang berkuasa penuh di dunia pesantren dan yang merakyat di bawah, ulama-ulama. Habib tadi soal jalan ketiga, soal koalisi semut merah, apalah itu, tetapi yang diharapkan masyarakat sama seperti tahun 98-99 ketika kita mengalami pembelahan. Cuma satu memang yang belum ada, tidak ada seseorang pun solidarity maker atau orang tertentu. Maka yang perlu hari ini adalah sistem nilai yang mempertemukan, yang saya sebut dengan kalimatun sawah, atau koalisi yang mempertemukan dan menyajikan itu sehingga masyarakat nggak was-was. Jangan ada Pilpres 2024 ini was-was. Masuk dengan PKS, pembicaraan lebih kepada penyamaan visi dan misi serta strategi ke depan, sehingga ketika 2024 betul-betul semua partai akan bisa memunculkan kader-kader terbaiknya untuk meraih tapuk kekuasaan di 2024. Tidak ada persyaratan apapun yang dilakukan kedua partai ini. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS belakangan menjadi sorotan dalam perpolitikan nasional menuju pemilihan umum 2024. Selain karena belum kunjung menyatakan berkoalisi dengan Nasdem dan Demokrat, partai pimpinan Ahmad Syahiku ini juga sedang digoda tawaran masuk koalisi PKB Gerindra. PKS juga sempat diisukan masuk kabinet Jokowi padahal jelas-jelas ia merupakan partai di luar pemerintahan. Goyangan-goyangan itu ditengarai sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan untuk maju kontestasi Pilpres 2024. Rentetan dinamika dialami PKS sejak pertengahan Oktober, tepatnya setelah Anies resmi dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden. Tawaran PKB, Partai Kebangkitan Bangsa melalui Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar belak-belakan berharap PKS gabung koalisi PKB Gerindra. Hal tersebut disampaikan Muhaimin ketika ditanya soal potensi bergabungnya partai politik lain di koalisi PKB Gerindra. Belum tahu, terus kita pendekatan, saya berharap PKS bisa masuk. Merespon hal itu, PKS menghormati tawaran PKB, akan tetapi PKS belum bisa memutuskan menerima tawaran tersebut. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menyampaikan partainya memilih untuk menuntaskan komunikasi intensif dengan Nasdem dan Demokrat. Khalid menyatakan PKS bahkan sedang dalam proses ta'aruf dengan Nasdem dan Demokrat mencapai kesepakatan koalisi. Kami mohon izin menuntaskan proses komunikasi politik dengan Nasdem dan Demokrat, kata Khalid. Tak berselang lama PKS lagi-lagi diterpa rumor yang bertolak belakang dengan sikap partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. PKS tiba-tiba dikabarkan mendapatkan jatah 2 kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Rumor itu dengan tujuan agar Anies Baswedan tak bisa menjadi capres. Khalid menyatakan tidak pernah ada tawaran seperti rumor yang berkembang di tengah masyarakat, apalagi dengan niatan agar PKS keluar dari koalisi pencapresan Anies. Nggak ada, saya itu sehari-hari nemenin Presiden PKS Ahmad Syahiku, jadi selama ini ke kami tidak ada tawaran apapun terkait 2 menteri, apalagi disebut tawaran 2 menteri untuk menjegal Anies, ujar Khalid. Khalid melanjutkan tawaran kursi menteri pernah didengarnya saat PKS dipimpin oleh Sohibul Iman, kala itu era pemerintahan Jokowi periode pertama. Namun PKS menolak dan ditegaskan melalui keputusan Majelis Dewan Syuro PKS. Keputusan itu menyatakan PKS harus berada di luar pemerintahan. Dalam hal ini Partai Nasdem, partai pengusung Anies Capres itu bereaksi keras setelah mendengar laporan tentang isu tawaran 2 posisi menteri bagi PKS. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya emosi saat ditanya mengenai isu PKS ditawari jatah 2 menteri agar menarik dukungannya untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai capres. Willy curiga ada pihak yang mencoba menjegal Anies agar tidak maju ke Pilpres 2024. Narasi-narasi ini mendegradasi, teman-teman catat ini, mendegradasi PKS, mendegradasi kekuasaan hari ini. You can imagine kalau narasi ini dikembangkan, ujar Willy. Willy menegaskan PKS sejak awal sudah mendeklarasikan diri sebagai oposisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di sisi lain, Partai Demokrat melalui koordinator juru bicara Herzaki Mahendra Putra menyadari banyaknya upaya politik untuk menjegal terbentuknya koalisi Nasdem Demokrat PKS.
Namun hal ini dinilai memperkuat semangat ketiga partai politik untuk bersatu. Dia mengklaim saat ini ketiga parpol telah mendekati proses akhir pembentukan koalisi. Dalam hal ini semakin banyak kesepakatan yang tercapai untuk mewujudkan kerjasama Demokrat, PKS, Nasdem. Namun menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah, PKS tidak memiliki perhitungan untung rugi dalam menentukan mitra koalisi. Berkaca hal tersebut, Deddy menilai PKS condong mempertimbangkan koalisi karena melihat figur yang bakal diusung menjadi capres dan cawapres. Deddy kemudian menyoroti komunikasi intens yang dijalin PKS dengan Nasdem dan Demokrat, begitu juga intensitas komunikasi PKS yang lebih condong ke Anies Baswedan ketimbang Prabowo. Menurutnya sudah ada komunikasi dengan Anies tapi belum pernah PKS bertemu dengan Prabowo.